Sebelum mendengarkan pendapat Profesor Mahsun, kita melihat lagi strategi budaya Malaysia. Strategi itu berbasis konsep alam Melayu yang diajarkan di sekolah. Sejumlah profesor membuat definisi dengan luas wilayah yang berbeda-beda. Selama konsep ini belum dihapus, benturan budaya akan terus terjadi. Konsep ini mengadu domba masyarakat Indonesia dan Malaysia. Konsep nostalgia ini juga tidak menghargai keberadaan negara Republik Indonesia yang merdeka pada tahun 1945. Dalam konsep alam Melayu itu dibahas juga kerajaan-kerajaan alam Melayu yang terkenal. Dari wilayah Indonesia, masuklah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Jadi jangan heran jika orang Malaysia merasa memiliki dan ikut membanggakan Sriwijaya dan Majapahit. Tapi, pembahasannya sesuai kepentingan Melayu Malaysia. Dengan konsep alam Melayu, Melayu Malaysia seolah sebagai penguasa Nusantara. Jadi, Profesor Malaysia memutarbalikkan sejarah. Konsep dasar alam Melayu adalah kesamaan bahasa dan kesamaan budaya. Inilah yang diajarkan di sekolah selama bertahun-tahun. Itu sebabnya, semua orang Malaysia akan selalu bilang bahwa Nusantara adalah serumpun. Ideologi ini sudah lama diajarkan. Tapi di balik ini sebetulnya, mereka juga membayangkan adanya kesamaan ras, bahkan agama. Nah, buat anak sekolah, hal yang berbau rasis ini tidak diajarkan. Konsep ras rumpun Nusantara itu, disebarkan langsung ke negara-negara tetangga lewat berbagai cara. Lewat seminar, lewat kegiatan budaya, dan sebagainya. Hal ini juga sudah dilakukan bertahun-tahun. Tapi orang Indonesia selama ini menanggapi dengan sabar atau santai saja. Bagi orang Indonesia hal itu tidak penting, tidak masuk akal, atau ilusi saja. Masalahnya, sebagian orang Melayu Malaysia menganggap orang Indonesia setuju atau tidak berkeberatan. Bentuk kampanye rumpun Melayu itu bermacam-macam. Di antaranya, mengklaim jumlah penutur bahasa Melayu sebanyak 300 juta, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Ada juga lewat konsep rumpun Nusantara dan kembaran Nusantara atau Islam Nusantara. Kaum Melayu juga menyatakan dirinya sebagai asal-usul orang Nusantara. Mereka juga menyebut adanya Mahawangsa Melayu. Nah, soal asal-usul manusia dan ras Mahawangsa itulah yang jadi bahan tertawaan dunia. Ilmuwan dunia, termasuk dari Inggris, membantah hasil kajian Zaharah Sulaiman. Kajian Zaharah soal asal-usul Melayu dinyatakan memanipulasi kajian ilmuwan dunia. Nah, konsep Melayu Mahawangsa pun aneh karena amat rasial. Indonesia yang berprinsip Bhinneka Tunggal Ika jelas menolaknya. Konsep Melayu Mahawangsa juga tak sesuai dengan prinsip UNESCO. UNESCO menyatakan dengan tegas bahwa konsep ras, apalagi ras Melayu, tidaklah ilmiah. Sesuai dengan dokumen UNESCO pada tahun 1972, kaum Melayu pun dinyatakan sebagai suku bangsa. Jadi, Malaysia telah mengacak-acak ilmu pengetahuan demi propaganda Melayu Mahawangsa. Inilah yang jadi bahan tertawaan para ilmuwan. Orang Indonesia pun senyum-senyum saja, karena konsep ini ternyata hanya sebagai kedok untuk mengklaim budaya Indonesia. Hai teman-teman, jumpa lagi. Video pengantar tadi memang berkaitan dengan yang akan kita bahas. Kita akan memperbincangkan konsep Melayu Mahawangsa. Nah, berikut ini ada video yang menarik. Video ini berisi pernyataan dari Profesor Mahsun yang menanggapi konsep tersebut. Beliau adalah mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yuk langsung aja kita simak videonya teman-teman. Ada kegalauan sebenarnya di Malaysia. Karena bahasa Malaysia ini sudah bahasa kebangsaan. Ini Malaysia juga namanya lucu-lucu. Bahasa Melayu, bahasa Malaysia kan, itu namanya diganti-ganti seperti itu. Tapi tidak juga menarik minat karena sudah salah strateginya ketika pembelajaran sains menggunakan bahasa Inggris itu. Ini bahasa Melayu terpuruk. Nah, keterpurukan itulah lalu mencoba menebeng ke Indonesia sehingga ketika ini menjadi bahasa internasional, bahasa Melayu ini akan menjadi
bersemangatlah warganya memeliharanya. Masalah konsep budaya Melayu Mahawangsa. Apa itu kebudayaan Melayu Mahawangsa? Melayu Raya. Menurut konsep ini yang terdengar ketika Kongres Bahasa Melayu di Batam. Konsep kebudayaan Melayu Mahawangsa itu dimaknai sebagai konsep geokultural ya, yang memandang kebudayaan negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina Selatan itu merupakan satu kesatuan budaya, yaitu budaya Melayu Mahawangsa atau Melayu Raya. Kalau menggunakan konsep ini, maka akan bertentangan dengan konsep kebudayaan nasional Indonesia. Bukankah kebudayaan nasional Indonesia adalah puncak-puncak dari kebudayaan lokal? Kebudayaan Indonesia dibangun dari budaya-budaya lokal. Dan tidak ada, seperti saya katakan tadi, bahwa Indonesia itu tempat kosong. Budayanya pun juga kosong, yang diisi oleh budaya-budaya lokal. Jadi oleh karena itu, konsep kebudayaan Melayu Mahawangsa ini sebenarnya juga akan mengaburkan batas kepemilikan wilayah kepemilikan budaya satu negara. Jadi gampang saja misalnya Malaysia mengklaim batik adalah asli dia. Dia akan bilang, oh bukan kami ambil, tapi ini kan kebudayaan Melayu Mahawangsa katanya. Kita kan sama. Nanti tempe diambil misalnya atau reok diambil, kita akan bilang, oh jangan ambil kebudayaan kami. Oh tidak, ini kan kebudayaan Melayu Mahawangsa. Jadi akan berkelit, akan bernaung di bawah konsep kebudayaan Melayu Raya ini untuk menghilangkan batas-batas kepemilikan budaya suatu negara bangsa ya. Jadi ini masalah tantangan besar. Saya tidak yakin. Tapi gerakan ini gerakan yang sangat sistematis. Sangat sistematis gerakannya. Ketika dengan pemerintah gagal, rakyat-rakyat. Makanya sekarang LSM digerakkan untuk berbicara masalah bahasa Melayu ya, sebagai bahasa nasional. Dan kita diadu sebenarnya, ada perang asimetris antara anak bangsa Indonesia, teman-teman di Sumatera, jelas bangga dengan bahasa Melayunya, jadi dianggap bahasa Indonesia itu ya sama, kan gitu. Padahal ini hal yang berbeda. Begitulah teman-teman tanggapan dari Profesor Masun. Boleh dibilang konsep Malaysia itu memiliki itikat yang kurang baik, soalnya berupaya mengintervensi budaya Indonesia. Sudah seharusnya bangsa Indonesia perlu mewaspadainya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Selalu bersemangat dan sampai jumpa lagi.